Profesor Dr. Siska Desi Fatmaryanti MSI, dosen program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Wanita kelahiran Surakarta 23 Desember 1981 ini semangat menekuni bidang ilmu pengembangan model pembelajaran dan media berbasis Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TPEC, khususnya dalam ilmu fisika, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Sebetulnya background pendidikan saya adalah fisika dengan penelitian bahasa pemrograman komputer untuk fisika material. Ketika lanjut ke S3 ke pendidikan IPA, yang pertama saya rasakan itu ada gap yang sangat besar dalam pembelajaran fisika, terutama pada perkembangan teknologi yang seakan hilang dalam pembelajaran yang akhirnya digantikan dengan persamaan fisika yang rumit dan sulit. Saya terus berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya harus bisa menjembatani ini semua perkembangan teknologi untuk memahamkan konsep fisika ke siswa. Dari sinilah kemudian saya membangun kepakaran dalam bidang model dan media pembelajaran berbasis teknologi, pedagogik, konten, dan knowledge atau TPACK. Saya teringat kata-kata Umar bin Khattab, jadikanlah dunia di tanganku bukan di hatiku. Semangat bring the world into our hand menjadi motivasi saya untuk menghadirkan teknologi ke sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana laboratorium, sehingga siswa masih tetap dapat mengakses perkembangan teknologi, lebih memahami fisika sebagai mother of science dengan teknologi remote laboratorium, virtual lab maupun smart learning. Masih menjadi PR besar bagi saya untuk terus berinovasi dan berkontribusi dengan kepakaran yang saya miliki. Profesor Dr. Siska Desi Fatmaryanti MSI memulai perjalanan pendidikan tinggi di Universitas 11 Maret, program studi ilmu fisika pada tahun 1998 dan melanjutkan program pasca sarjana ilmu fisika Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003 serta studi doktoral jurusan pendidikan IPA di Universitas 11 Maret berhasil diselesaikan pada tahun 2018. Anak pertama dari 3 bersaudara ini mengawali karir sebagai dosen program studi pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Purworejo pada tahun 2006 yang merupakan titik awal menggapai cita-citanya. Jujur ketika kecil ketika ditanya cita-citanya apa, saya hanya menjawab ingin sekolah yang tinggi dan alhamdulillah dapat terwujud. Saya masuk SD umur 4 tahun, kemudian masuk S1 umur 16 tahun. Alhamdulillah bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan lulus pun dengan NEM yang tertinggi ketika SD, dan SMA juga selalu juara kelas sehingga sering mendapat potongan SPP waktu itu. Dari kecil saya memang sangat suka dengan matematika, sehingga ketika saya kuliah di jurusan fisika, penyesuaian saya lebih pada mata kuliah di aplikasi komputer, laboratorium, dan akhirnya itu semua malah memperkaya wawasan dan membentuk keahlian saya sampai saat ini. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang dosen yang pernah diamanahi sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik periode 2019-2023, tetap teguh melahirkan berbagai artikel, penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selain tugas menjadi dosen, saat ini istri dari Dr. Kurbianto juga aktif dalam Physics Society Indonesia, menjadi narasumber pada seminar nasional maupun internasional, dan memberikan pelatihan kepada para guru. Dalam 2 tahun terakhir, perempuan yang pernah memperoleh penghargaan dalam Academic Leader LLDikti 6 dan alumni UNS berprestasi ini mendapatkan amanah sebagai tim seleksi substansi beasiswa LPDP, reviewer praktisi mengajar Kemdikbud, reviewer Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Kemdikbudristek, dan reviewer Inovokasi Kedaireka. Di samping itu,
Ibu dari 3 anak ini juga aktif di organisasi Muhammadiyah. Saat ini sebagai Ketua Majelis Paudasmen Pimpinan Cabang Aisyah Kutoarjo dan anggota Majelis Paudasmen Pimpinan Daerah Aisyah Purworejo periode 2023-2027. Di PCA kami harus mengelola amal usaha 4 TK dan 1 kelompok bermain. Dari pengalaman organisasi dan amanah yang saya dapatkan, sebetulnya sayalah yang banyak belajar. Dari guru-guru PAUD, saya belajar tentang apa itu pengorbanan, keikhlasan dalam bekerja. Jadi kalimat hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah, itu bisa saya rasakan betul ketika bersama mereka mengelola PAUD. Dibesarkan pada keluarga yang sangat menghargai kerja keras, Ayah Maryanto dan Ibu Fatora adalah pilar utama yang menyemangati dalam mengarungi kehidupan. Saya menjadi saksi bagaimana perjuangan kedua orang tua saya untuk bertahan hidup di perantauan. Dari mereka saya belajar untuk pantang menyerah dan tidak mengeluh. Ibu saya tidak tamat SD, namun punya keahlian menjahit. Jadi beliau itu menjadi penopang hidup ketika bapak itu belum bekerja. Pindah kontrakan berkali-kali, saya masih ingat sering diminta untuk ngantar jahitan itu biar apa? Biar dapat uang cepet. Itu untuk beli beras, beli lauk. Itu zaman dulu. Nah, ketika ajaran baru itu saya tuh senang kalau ada tetangga itu datang terus membawakan buku, alat tulis, itu senang kalau ada yang ngasih. Nah, ketika SD itu juga pernah saya tuh ingin banget punya tas ransel, itu ingin sekali. Biasa tas ransel yang ada gambarnya itu, yang ada gambar-gambar itu. Tapi sampai SMP itu nggak keturutan beli tas. Tas itu dibuatkan sama, saya membahasakan mama. Saya selalu dibuatkan oleh mama saya pakai kain-kain perca itu. Terus kemudian, jadi kalau hujan itu biasa, akhirnya saya juga bawa kantong kresek biar tas sama buku saya itu tidak basah. Nah, ketika SMP juga saya sudah biasa jalan kaki. Kalau pulang pergi itu 5 kilo itu jalan kaki lewat rawa. Jadi kalau hujan itu ya banjir, ya saya lewati saja. Itu perjalanan di hidup di Kalimantan. Saya masih kecil, saya seperti itu. Ketika Solo, ketika di SMA itu saya lanjut di Solo, tinggal dengan Simbah. Jadi saya dituntut lagi untuk mandiri itu, dan kehidupan yang keras itu akhirnya membentuk saya seperti ini. Nah, ketika saya berkeluarga, alhamdulillah saya dapat keluarga suami saya itu betul-betul mengedepankan agama, pendidikan, dan kesederhanaan. Ketika saya ingin sekolah S3 itu malah ibu mertua yang sangat mensupport dan ikut mendorong untuk sekolah S3, padahal saat itu anak saya masih kecil-kecil, 2 anak masih kecil. Nah, di keluarga Kutoarjo ini, saya itu lebih banyak belajar apa itu berbagi. Berapapun rezeki yang kami dapatkan itu selalu ditanya sama ibu, sama almarhum bapak, itu uangmu sudah dizakati atau belum? Ada hak orang di sana, segera dizakati, seperti itu. Jadi memang pencapaian guru besar yang saya dapatkan selama ini, sampai saat ini, itu support keluarga yang sangat besar. Saya masih berdiri sampai saat ini, itu juga karena doa dari mama saya, ibu saya, suami, dan
semua keluarga yang nggak pernah putus untuk mendoakan saya. Dukungan dari keluarga tercinta, suami, serta anak-anaknya menjadi sumber kekuatan besar untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab yang diemban. Berkat doa-doa yang terbaik menghantarkannya meraih gelar guru besar bidang ilmu pengembangan model pembelajaran dan media berbasis Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TPEC, dan hari ini dikukuhkan sebagai guru besar Profesor Dr. Siska Desi Fatmaryanti, MSI.